ada parkiran khusus penyandang disabilitas dan akses kursi roda. Untuk melibatkan kami sebagai penyelenggara. Demokrasi di Utara ini bisa terpenuhi secara sepenuhnya. Dalam mengikuti kampanye-kampanye para pasangan calon. Kalau menurut saya Pak, jangan berbicara soal penyandang kalau kami tidak dilibatkan. Halo teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman pemilih dalam kondisi sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara podcast KPU Kabupaten Luwu Utara. Ngobrol santai tetapi bermakna tentang pemilu dan demokrasi. Untuk episode ke-10. Acara ini tentunya teman pemilih dapat menyaksikan melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Luwu Utara yang disiarkan secara live. Bersama saya, host podcast KPU Kabupaten Luwu Utara, Iqbal Ramadan. Teman pemilih, pemenuhan informasi dan fasilitas khas politik pemilih disabilitas terus diupayakan semaksimal mungkin KPU Kabupaten Luwu Utara. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan antusias dari beberapa kalangan penyandang disabilitas. Untuk memastikan pemilih disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya, KPU Kabupaten Luwu Utara menyediakan layanan aksesibilitas TPS inklusif, penyandang disabilitas, alat bantu tunanetra, pendampingan dan informasi dan yang dapat diakses. Ya. Teman pemilih, pada Pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Luwu Utara telah mencatat pemilih disabilitas berjumlah 2071 pemilih. Ya, laki-laki 1029 pemilih, perempuan 1042 pemilih, tersebar di 572 TPS. Teman pemilih, pada pelaksanaan podcast kita hari ini, kita akan berbincang-bincang dengan tema peran penyandang disabilitas dalam pemilu dan pilkada. Untuk membahas hal tersebut, sudah hadir di studio hari ini narasumber spesial kita ini, ya. Ini Bapak Ketua PPDI Kabupaten Luwu Utara dan penasehat organisasi PPDI Kabupaten Luwu Utara, ya. Bapak Kadir dan Pak Joko, ya. Halo, apa kabar Pak? Pak Ketua. Baik ya? Ya, alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Pak di studio podcast KPU Kabupaten Luwu Utara. Sebelum kita memulai berbincang-bincang Pak Ketua dan Pak Joko, boleh dong ya bagaimana diceritakan perasaan Bapak diundang hari ini untuk menjadi narasumber podcast di KPU Kabupaten Luwu Utara. Jadi saya barangkali sebagai Ketua Perwakilan Disabilitas Indonesia Luwu Utara, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas undangan KPU untuk podcast di Kabupaten Luwu Utara dengan acaranya KPU. Jadi kami mewakili teman-teman bisa merasa bangga dan merasa diperhatikan oleh dari KPU Luwu Utara. Ya. Ya, mungkin ada tambahan dari. Ya, mungkin Pak Joko ada yang ditambahkan Pak, bagaimana perasaannya hari ini diundang sebagai narasumber ya di acara podcast? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KPU Kabupaten Utara yang telah memberikan kesempatan kepada teman-teman penyandang disabilitas untuk hadir sebagai narasumber. Nah, ini adalah salah satu wujud pelayanan bagi KPU untuk tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang maupun kondisi sosial seseorang. Dan tadi ketika saya memasuki halaman KPU, luar biasa sekali. KPU sudah mampu memberikan layanan seperti RAM. Jadi akses teman-teman disabilitas ketika hadir di KPU ini sangat luar biasa. Sudah ada parkiran khusus penyandang disabilitas dan akses kursi roda. Salut buat KPU Kabupaten Utara. Saya kira itu bagian daripada komitmen kami itu Pak Ketua dan Pak Joko ya. Oh ya. Selain tadi mungkin bagaimana perasaannya diundang hari ini, boleh dong juga Pak Ketua diceritakan apa-apa yang kegiatan ini setiap hari sembari mengurus organisasi PPD ini, ya kegiatan sehari-hari. Kalau kegiatan sehari-hari Pak, namanya kita punya rumah tangga, jadi ada semacam kegiatan
mencari nafkah untuk keluarga, Ya. dan sementara juga kita luangkan waktu untuk mengurus perkumpulan penyandang yang ada di utara ini. Ya. Ya, jadi barangkali itu suatu tanggung jawab kami sebagai ketua penyandang disabilitas. Tetap menjalankan roda organisasi Pak ya. Iya. Apalagi kan kemarin-kemarin sudah ada SK dari provinsi untuk penyandang disabilitas yang ada di utara ini. Itu kepengurusan. Kepengurusannya sudah ada Pak ya. Iya. Nah, itu ditandatangani sama gubernur atau ketua PPDI provinsi Selatan. Oh iya. Perkumpulan penyandang disabilitas provinsi. Iya. Kalau Pak Joko sendiri aktivitasnya hari-hari? Ya, kalau untuk saya Pak, kebetulan ya saya juga sudah berumah tangga. Iya. Karena tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang besar, aktivitas saya yaitu jualan Pak. Oh, jualan saya punya usaha kecil-kecilan UMKM, jualan somai keliling Pak. Oh, somai keliling. Iya. Seperti itu. Itu menggunakan motor Pak? Menggunakan motor. Dengan keterbatasan fisik tetapi masih tetap semangat ya. Ya, berarti disabilitas ini bukan membatasi, tetap harus semangat ya. Ya. Oke, Pak Joko dan Pak Kadir dan Pak Joko, ya terima kasih juga saya ucapkan sudah bersedia hadir ya. Ya, mungkin saya langsung saja ke tema podcast kita pada siang hari ini ya. Ya, Pak Kadir dan Pak Joko ya, bagaimana Bapak melihat proses demokrasi di Lu Utara dilihat dari sudut pandang teman-teman disabilitas? Ya. Kalau tanggapan saya sebagai ketua itu melihat ini demokrasi pemilu yang ada di utara untuk penyandang disabilitas itu, ya mungkin KPU sudah memperhatikan kami sebagai penyandang, dan mungkin akses yang hanya barangkali aksesnya belum memadai untuk pemilih penyandang karena mungkin keterbatasan fisik, keterbatasan hidup namanya jalan, ya itu saja barangkali yang perlu kami sampaikan di KPU. Berarti akses ya. Aksesnya Pak. Ya. Aksesnya. Termasuk di TPS-nya. Di TPS. Ya. Kalau ini kan perkembangan demokrasi, maksudnya bagaimana berjalan demokrasi ini di Utara. Apa menurut Pak Ketua sudah bagus atau ada yang perlu dibenahi? Menurut saya pribadi Pak, ya sudah bagus. Sudah bagus ya. Ya, artinya pemerintah sudah memperhatikan haknya juga penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Ya. Kalau dari Pak Joko sendiri melihat ada yang mungkin jadi catatan penting dalam momen demokrasi di Utara yang Pak Joko mau sampaikan, baik dari penyelenggara maupun dari pemerintah? Baik. Jadi kalau saya melihat demokrasi beberapa tahun ini, KPU itu sudah mulai berbenah. Dari hal-hal yang kecil, terutama dalam akses teman-teman penyandang disabilitas. Artinya apa? Baru-baru kan pemilu pilkada ya. Pilkada. Nah, di situ saya melihat KPU sudah berupaya semaksimal mungkin dan proses demokrasi itu berjalan dengan bagus. Namun ada beberapa masukan atau catatan yang ingin saya sampaikan, terutama karena teman-teman disabilitas itu banyak ragam. Banyak jenis. Jadi, ragam itulah yang harus diperhatikan oleh teman-teman penyelenggara di tingkat TPS. Contohnya memberikan prioritas atau layanan khusus. Jangan membiarkan penyandang disabilitas ketika mendaftar untuk memilih itu jangan dibiarkan mereka untuk mengantri. Berikan perlakuan khusus atau prioritas untuk cepat dilayani, supaya tidak menghambat proses pemilihan tersebut di tingkat TPS. Jadi keinginannya supaya cepat dalam pelayanan ya. Dan kalau Pak Joko sendiri melihat proses-prosesnya itu sudah berjalan bagus? Alhamdulillah prosesnya sejauh ini KPU sudah memberikan yang terbaik dan saya menilai cukup bagus. Hanya memang ya kesempurnaan itu tidak seutuhnya murni. Jadi hanya ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki bersama-sama, baik itu dari KPU dan teman-teman dari PPDI juga. Kita harus berjibaku, saling membantu, saling menguatkan agar demokrasi yang ada di Kabupaten Utara ini bisa terwujud dengan semaksimal mungkin. Berjalan dengan baik dan berintegritas. Oke, terima kasih untuk itu ya. Selanjutnya mungkin ini terkait dengan organisasi Bapak sebagai penanggung jawab PPDI ya. Apa sih sebenarnya organisasi PPDI ini dan apa yang menjadi
uh, pusat konsentrasi perjuangannya ya teman-teman ini. Artinya organisasi ini Pak, perkumpulan penyandang disabilitas ini Indonesia yang merupakan organisasi payung untuk penyandang disabilitas. Ya. Jadi program kami Pak, artinya dorongan kami bagaimana dan seperti apa KPU untuk melibatkan kami sebagai penyelenggara yang ada di Utara, khususnya teman-teman yang punya latar pendidikan yang sama dengan orang normal. Ya. Jadi itu ya. Jadi intinya bahwa bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa dilibatkan juga dalam proses penyelenggaraan ya. Pemilu atau pilkada. Ya. Kalau Pak Joko sendiri, bagaimana organisasi PPD ini yang menjadi fokus konsentrasi perjuangannya selain yang disampaikan tadi Pak Kadir? Jadi organisasi PPD ini adalah perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia yang ada di Kabupaten Utara. Nah, ini adalah organisasi sosial yang kebetulan saya sendiri adalah pendiri dari PPDI Kabupaten Utara. Ini kita fokusnya di advokasi teman-teman penyandang yang memiliki keterbatasan, contohnya dari segi akses, dari segi berkaitan dengan hukum, kita bisa mengadvokasi soal itu. Pendampingan ya? Ya, pendampingan. Ya, artinya kan banyak teman-teman yang mendapatkan diskriminasi ataupun tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, justru yang merugikan teman-teman sehingga kemampuan mereka itu terbatas. Nah, hadirnya kami di PPD itu dapat melakukan pendampingan serta memberikan semangat atau spirit bagi teman-teman bahwa disabilitas itu bukan suatu kelemahan, tapi disabilitas itu adalah soal kemampuan yang perlu kita salurkan dengan cara bergandengan sehingga hak kita sebagai penyandang itu mampu tersalurkan dengan baik. Seperti itu. Oke. Kalau dari ruang lingkup aktivitas dan organisasi PPD ini sendiri di tingkat Kabupaten Utara bagaimana coba? Kalau PPD memiliki ruang lingkup yang ada di Utara ini, artinya sudah diberikan ruang untuk beraktivitas yang berfokus pada advokasi, pemberdayaan ekonomi, partisipasi dalam pembangunan daerah, dan penanggulangan bencana yang inklusif. Itu ruang lingkupnya sudah ada ya? Dari Pak Joko pandangannya? Jadi kami itu Pak, selama PPDI terbentuk di Kabupaten Utara sudah mencoba memberikan seperti kami mengusulkan kayak peraturan daerah atau perda. Oh, didorong lewat perda ya? Kami dorong lewat perda, itu perda nomor 8 tahun 2021 tentang pelayanan dan pelindungan penyandang disabilitas Kabupaten Utara. Mudah-mudahan dengan perda itu dapat ada lagi turunannya perbu mengenai pelayanan publik yang mengutamakan akses teman-teman penyandang disabilitas seperti itu. Jadi itu salah satu ruang lingkup yang selama ini yang menjadi konsentrasinya. Artinya juga Pak, seperti perencanaan pembangunan itu kita sudah dilibatkan dalam ruang lingkup. Ya, seperti jaminan haknya juga penyandang. Artinya pemerintah sudah memberi ruang, termasuk dalam persoalan mungkin aspirasi mungkin. Ya, ada mungkin usulan-usulan itu sudah dikomodir ya. Oh iya, oke, luar biasa itu. Ya, kalau di Utara sendiri ada berapa jumlah penyandang disabilitas yang terdata di lembaga Bapak? Kalau untuk data di kami Pak, itu sebenarnya data pengurus kurang lebih ada 60 orang. 60 orang. Hanya kalau dari data keseluruhan penyandang disabilitas Kabupaten Utara sempat kami menyurat dan meminta data itu kurang lebih ada 3.000-an. 3.000-an? 3.000 penyandang disabilitas di Utara. Nah, itu data tahun 2015 belum terupdate. Apakah sudah ada yang meninggal ataukah pindah atau lain semacamnya Pak. Seperti itu. Kalau untuk data teman-teman disabilitas, nah itu data itulah yang belum bisa kami jadikan acuan, belum bisa kami berkunjung karena persoalan kondisi kami dan budget kami yang terbatas. Yang terbatas ya. Seperti itu. Oh iya, jadi ada sekitar 3.000-an ya. 3.000 itu data Pak, kami terima dari kemarin Dinas Sosial. Dinas Sosial ya. Iya. Tapi dari 3.000 orang itu tersebar di 15 kecamatan atau? Tapi belum pernah dikumpulkan ya? Belum pernah. Oh, ya. Kalau boleh ditahu Pak,
ini kan disabilitas kan ada yang bawaan lahir, Ya. ada yang dalam proses kehidupan Ya. terjadi kecelakaan atau apa. Ya boleh dong disebutkan Pak kategori-kategori disabilitas yang ada di Luhut Utara. Ya, kalau untuk kategorinya Pak berbagai ragam atau jenis. Fisik ya. Ada ragam fisik, ada ragam mental, ada ragam intelektual, bahkan ada ragam sensorik atau bicara. Yeah. Nah, kalau untuk bawaan dari lahir, saya di sini bawaan dari lahir, kedua tangan memiliki keterbatasan fisik, kaki juga, jadi ragam saya itu ragam fisik. Seperti itu. Kalau ragam kayak mental itu teman-teman yang memiliki gangguan seperti ODGJ, seperti dan yang lain-lain seperti itu. Banyak lagi kok. Terkait dengan misalnya ada masyarakat yang mengalami kecelakaan, itu masuk kategori ragam fisik. Ragam fisik ya, karena kecelakaan. Ya, karena hilangnya atau terganggunya organ tubuh yang ada pada manusianya tersebut. Kalau Pak Joko sendiri? Saya masuk kategori fisik. Fisik ya. Ragam fisik. Ya. Kalau Pak Galip? Sama fisik ya. Bawaan lahir Pak ya. Oh iya. Ya. Oke. Selanjutnya mungkin Pak ini berkaitan dengan pemilu ini ya. Bagaimana aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas baik sebagai peserta penyelenggara maupun pemilih di Kabupaten Luhut Utara. Bagaimana aksesibilitasnya hak politik penyandang disabilitas, bagaimana hak-haknya utamanya dalam memilih, apakah sudah terpenuhi secara administrasi atau secara fisik, mungkin misalnya akses tadi kita sudah jelaskan di TPS ya. Bagaimana teman-teman dari PPDI menilai hal tersebut? Kalau secara umum barangkali perhatian utama KPU Luhut Utara itu Bawaslu dan KPU setempat, namun dalam praktis aksesibilitas hak politiknya itu mungkin namun masih menghadapi kendala bagi peserta dan penyandang disabilitas. Artinya kesetaranya haknya mungkin aksesibilitas ini. Aksesnya ya. Utamanya tadi Pak Karim yang di awal kita sampaikan bahwa akses ke TPS, termasuk itu Pak, termasuk akses ke TPS. Pelayanan saat memilih. Artinya pelayanannya untuk memilih mungkin ada masih banyak TPS-TPS yang belum artinya memperbaiki dan langkah-langkah penyandang untuk menuju ke TPS. Artinya fasilitasnya di TPS ini yang banyak teman-teman KPPS di bawah belum memahami begitu. Seperti yang penyandang yang pakai kursi roda itu. Jadi itu menjadi catatan kami juga itu Pak Kader ya. Jadi itu jadi masukan. Mudah-mudahan kedepannya nanti itu jadi catatan kita. Ya. Kalau Pak Joko sendiri, apa yang menjadi aksesibilitas yang perlu diperbaiki? Jadi kalau kami melihat dari segi akses, ya alhamdulillah kemarin KPU sudah bekerja secara maksimal dan sering juga berkoordinasi dengan kami terkait pembuatan TPS, kemudian bagaimana pelayanan yang harus diutamakan di TPS. Alhamdulillah saya melihat proses pilkada kemarin berjalan dengan bagus, namun ya ada beberapa sedikit catatan yang mungkin jadi perhatian juga. Ini sekedar masukan aja Pak dan kedepannya bisa disempurnakan lagi terkait teman-teman disabilitas yang tidak bisa hadir ke TPS. Nah itu. Nah, otomatis secara undang-undang kita tidak bisa menghilangkan hak suara masyarakat untuk memilih. Nah, ketika mereka tidak bisa hadir, mereka itu punya keinginan yang cukup besar untuk memilih. Nah, namun terbentur di aksesnya. Nah, karena tidak bisa datang dan mungkin ada perasaan mindernya, malunya, tidak menuntut kemungkinan teman-teman disabilitas ada perasaan seperti itu. Nah, ini juga ya kita tidak bisa menyalahkan KPU sepenuhnya dari tingkat TPS, karena itu kan kembali lagi ke TPS, persetujuan saksi dan lain-lain, apakah suara tersebut bisa dijemput atau seperti apa. Namun kalau kita mengacu pada regulasi tadi, tidak bisa menghilangkan suara pemilih, ya kita harus jemput. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau bisa
kita fasilitasi secara sepenuhnya. Jadi teman-teman disabilitas ini bukan yang memiliki keterbatasan fisik, namun teman-teman disabilitas ini orang yang rentan juga itu masuk kategori disabilitas, Pak. Disabilitas. Contohnya kayak lansia. Jadi disabilitas ini yang memiliki hambatan, bukan kemampuan. Hambatan. Jadi aksesnya mereka untuk menuju ke suatu tempat, nah itulah yang bisa dikategorikan dengan hambatan. Tadi. Artinya tidak secara langsung beliau tergolong dalam disabilitas. Nah, hal seperti itu Pak yang mungkin saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ke depannya proses demokrasi di Utara ini bisa terpenuhi secara sepenuhnya. Sekiranya itu menjadi catatan Pak Kadir dan Pak Joko, dan itu masalah akses ya, akses pelayanan. Nah, karena memang KPU memang dari pusat sampai daerah itu menginstruksikan bahwa pelayanan inklusif ya, TPS yang ramah lingkungan, karena kita memperhatikan hak-hak daripada teman-teman penyandang disabilitas ini. Ya, dan itu boleh mungkin Pak Joko dan Pak Kadir ceritakan itu di daerah mana biasa terjadi itu? Kalau saya barangkali Pak, dapil saya kan dapil Tanah Lili. Ya. Jadi pernah saya melihat di TPS itu kayaknya maunya saya, artinya kita sampaikan sama KPU supaya itu kotak suara yang dipilih dan memilih itu kalau bisa diantarkan ke rumahnya, karena itu keterbatasan kemarin seperti yang di Pulayu memilih. Tapi saya di sana Pak, artinya makanya saya ada bahasa kemarin, tidak bisa diantarkan. Ya, supaya dia juga tahu dan paham siapa mau dipilih, siapa mau diwakili kita untuk keterwakilan kita di dapil kita. Tapi kalau di TPS sendiri masalah template sama pendampingan itu sudah ada ya? Ya. Itu disiapkan ya biasa teman-teman. Jadi saya barangkali bisa tambahkan itu template Pak. Seperti template kemarin kan ada dalam kotak suara. Jadi kalau bisa itu template itu ada yang mensosialisasikan supaya pejabat bisa tahu, seperti non netra itu enggak tahu gimana cara menggunanya. Jadi catatan itu Pak ya. Jadi perlu disosialisasikan sebelum kepada tunanetra disabilitas ya. Karena saya netra kemarin itu yang memilih itu langsung ke bilik suara saja, karena ada bahasanya pengambilan, ada template. Saya bilang gimana menggunakan, tidak tahu gimana cara menggunakan, tidak ada sosialisasi pada awal-awalnya. Jadi ini penting, satu catatan penting ini. Jadi rekomendasi teman-teman Pak Ketua dan Pak Joko ini salah. Jadi itu menjadi rekomendasi tindak lanjut masukannya. Jadi untuk KPU ke depannya Pak, supaya semacam itu perhatian penyandang yang tunanetra. Saya kira itu akan menjadi perhatian khusus nanti ya. Kemudian bagaimana partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Utara ini Pak? Kalau Pak Joko dan Pak Ketua melihat. Kalau dari analisa saya Pak, partisipasi pemilu, ini kayak saya singgung sedikit KPU. KPU sudah memberikan ruang lingkup yang cukup besar pada masyarakat Kabupaten Utara untuk mengikuti proses demokrasi, dan alhamdulillah saya juga beberapa kali proses pemilu dan pilkada sempat ikut jadi penyelenggara pemilu. Penyelenggara. Artinya ruang itu yang telah dibukakan oleh pihak KPU sangat luar biasa. Artinya memberikan kesempatan atau kesetaraan bagi teman-teman penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan di bidang itu. Nah, kalau saya melihat situasinya, alhamdulillah KPU sudah berjalan dengan bagus, dan teman-teman juga yang terlibat di dalam penyelenggaraan juga ruangnya cukup besar. Tergantung teman-teman bagaimana menyikapi dan bisa bekerja sama dalam proses penyelenggaraan pemilu tersebut. Seperti itu. Kalau Pak Joko dulu pernah terlibat ya Pak Kadir ya? Sama, kebetulan pada tahun berapa kemarin kita relawan ya? Relawan demokrasi. Tahun 2019 ya. Waktu ada relawan demokrasi, Pak Joko mewakili segmen pemilih disabilitas dan Pak Kadir ya. Kan direkrut 2 orang ini Pak ya. Kalau Pak Kadir sendiri bagaimana melihat tingkat partisipasi teman-teman ini dalam pemilu dan pilkada, khusus untuk teman-teman disabilitas? Artinya dalam pemilu itu Pak, pilkada bukan hanya haknya saya barangkali Pak, tapi juga kewajibannya sebagai moral untuk memasuki memastikan terusnya pemerintah dalam perspektif dan akuntabel, dan terus menuntut perbaikan akses politis dari penyelenggara. Tapi kan kemarin tadi dari awal Pak Joko sudah bilang bahwa
dan Pak Kadir bahwa kemauan ini kuat, tetapi karena keterbatasan fisik, sehingga mungkin tadi Pak Ketua dan Pak Joko minta kalau bisa pelayanannya itu mungkin apa bisa dijemput, dimaksimalkan. Tetapi tentu tadi kita akan dibatasi dengan regulasi, ya. Tentu teman-teman KPPS memperhatikan jarak dan waktu, itu yang jadi masalah. Dan tadi Pak Joko tadi sudah benar ya bahwa penting juga untuk mendapatkan persetujuan dari saksi. Ya. Jadi saya kira ini menjadi hal yang perlu kita evaluasi, tentunya dengan masukan-masukan hari ini ya. Oke, selanjutnya apa kendala yang dihadapi oleh teman-teman penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah di Lombok Utara? Ya. Barangkali kita bisa jelaskan betul kendalanya. Jadi kendalanya teman-teman itu Pak, yang pertama itu mereka berpikir aksesnya seperti apa. Oh, lagi-lagi akses ya. Artinya selain akses, tadi kan sudah ada aksesnya, misalnya kemampuan. Oh, kemampuan. Ya, kemampuan mereka untuk hadir di TPS itu menjadi kendala, dan apalagi saat ini rata-rata keluarga teman-teman penyandang ada juga yang tidak mendampingi untuk hadir ke TPS karena kemampuan tersebut jangan sampai nanti melakukan proses pemilih mereka tidak memilih secara ini karena secara sempurna secara benar. Contohnya kayak teman-teman yang memiliki gangguan mental. Nah, itu juga mereka terbatas. Terus teman-teman yang susah sekali Pak bangun dari tempat tidur atau mereka sedang mengalami sakit atau lumpuh layu, itu mereka berpikir karena mobilitas mereka itu terbatas mobilitas ya seperti itu. Kalau yang tadi Pak Joko awalnya singgung tadi akses mental. Iya, akses. Itu juga bisa terjadi. Biasa. Yang dialami teman-teman disabilitas. Iya, biasa. Minder ya, artinya minder dengan masyarakat yang ada di situ. Iya. Jadi tidak semuanya penyandang disabilitas itu Pak memiliki kemampuan dari segi mental yang sama. Karena ada juga yang kurangnya bersosialisasi, bahkan ada pihak keluarga yang menyembunyikan keterbatasan anaknya sehingga mereka teman-teman disabilitas ini ya merasa terkucilkan, sehingga ketika bertemu dengan masyarakat pada umumnya itu memiliki perasaan yang minder. Nah, inilah fungsi kami dari teman-teman pengurus, selalu kami berikan edukasi terkait masalah ayo kita itu penyandang memiliki hak yang sama. Kita memberikan support bagi mereka yang memiliki kekurangan semangat dalam menghadapi proses kehidupan ini dari segi mentalnya Pak. Pengetahuannya. Jadi selain juga mendorong bagaimana mereka tetap semangat, kita juga membina mental sebenarnya agar tidak merasa minder dengan kondisi lingkungan sosial yang ada. Jadi itu juga salah satu bagian daripada program-program PPDI ya. Oke. Selanjutnya mungkin Pak, dalam rangka menggunakan hak pilihnya, layanan apa saja yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Utara? Ya, misalnya layanan-layanan apa saja mungkin yang paling penting untuk kami lakukan sebagai penyelenggara mungkin KPU dan jajarannya. Ya, termasuk yang tadi itu artinya layanan kalau bisa penyandang itu dilakukan ya pelayanannya di TPS karena termasuk mungkin karena keterbatasan fisiknya, penyakitnya yang ada yang mereka miliki itu tadi kalau bisa didahulukan masuk di ruang TPS. Selain itu mungkin Pak Joko bisa menambahkan? Ya, kalau dari sudut pandang saya Pak, perlu juga mungkin setiap TPS diberikan seperti alat bantu kayak tongkat maupun kursi roda. Nah, itu sangat penting sekali agar dapat menunjang aksesnya teman-teman penyandang disabilitas pada saat proses pemilihan. Nah, kemudian ketika ada semacam pelatihan atau bimbingan teknis bagi teman-teman TPS itu harus dilibatkan supaya teman-teman lebih paham. Berbicara soal disabilitas ini bukan berbicara soal hak, tapi berbicara soal hati. Soal hati ya, iya. Sosial ini sosial, bagaimana melayani mereka supaya
cepat terlayani. Selain itu mungkin Pak Joko dan Pak Ketua, mungkin kan ini kan pemilu, ini kan banyak tahapannya. Saya kira mungkin keterlibatan teman-teman disabilitas ini kan penting juga. Misalnya dalam proses pemutahiran data pemilih, kan tentu ini menjadi suatu hal yang sangat penting karena kenapa? Bagaimana teman-teman disabilitas ini itu terakomodir dalam daftar pemilih. Sehingga dasar itulah mungkin teman-teman bisa untuk memilih. Nah, menurut Pak Joko dan Pak Kadir sendiri melihat bagaimana proses pelayanan teman-teman ini, utamanya PPDP, atau Pantarli yang turun ke lapangan dalam rangka untuk pendataan pemilih. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ya. Jadi saya rasa kalau Pantarli itu di desa dan kecamatan itu, saya kira sudah maksimal bekerja. Sudah maksimal bekerja. Iya, artinya semua penyandang itu. Mereka sudah mempermudah Pak ya. Mempermudah pelayanannya. Ya. Hanya seperti yang dibahasakan Pak Penasihat PB tadi itu, masih banyak orang tua yang sembunyikan anaknya untuk pendataan. Mungkin merasa orang tua malu kah, minder ya. Ya, itulah Pak, jadi kendala kami juga seperti maunya kami jadi penyandang itu, orang tuanya disampaikan terbuka lah. Saya punya anak penyandang, seperti ada juga cara dapat di bawah itu Pak. Iya. Artinya sudah wajib pilih. Iya. Karena mungkin orang tuanya merasa malu memperlihatkan anaknya, sehingga mereka sembunyikan. Sehingga tidak sempat terdata Pak. Terdata. Padahal kalau kita lihat punya hak juga untuk dipilih memilih juga. Iya. Ya. Jadi itulah. Jadi kalau bisa, kalau saya melihat ini Pantarli sudah maksimal bekerja untuk menyangkut disabilitas. Ya. Pak Joko, ada yang ditambahkan Pak terkait dengan cara kerja teman-teman dalam pelayanan disabilitas khususnya dalam proses pemutahiran data pemilih? Kalau saya melihat ya cukup bagus, dan kebetulan kemarin di pemilu saya sempat berkecimpung sebagai Pantarli. Oh, Pantarli. Iya, Pantarli. Nah, di situ banyak juga yang saya temukan, khususnya di desa saya Cendana Putih 1. Dari pengamatan saya, dari saya mendata, saya memilah, oh ya, si A ini masuk kategori disabilitas. Ya. Tapi orang tersebut tidak mau dikatakan dia disabilitas. Artinya konotasinya itu penyandang disabilitas itu jelek. Nah, padahal tidak seperti itu. Artinya disabilitas itu mereka yang memiliki hambatan. Sehingga didata. Ya. Kan memang kemarin itu pemisahannya sudah ada Pak ya. Sudah ada. Jenis-jenis disabilitas ya. Sudah ada. Padahal mereka itu kelihatan disabilitasnya. Ya. Nah inilah yang kita terkadang itu tidak mengakui disabilitasnya, mungkin karena mungkin malu atau gengsi. Ya, banyak teman-teman itu yang penyandang, terutama yang kerja di pegawai yang mungkin sudah hidupnya mewah. Kelihatannya itu penyandang itu kelihatan memang penyandang, tapi dia tidak akui bilang saya penyandang. Hal inilah yang sebenarnya yang menjadi semangat kami juga, bagaimana mendata teman-teman pemilih disabilitas itu berdasarkan kategori disabilitasnya. Agar nanti kami bisa menyesuaikan bahwa seperti apa perlakuannya di TPS. Nah, saya kira itu menjadi catatan penting juga Pak Ketua dan Pak Joko ya. Jadi mungkin nanti teman-teman PPDI ini bisa membantu dalam memberikan data-data untuk mendorong hal tersebut agar bisa kita tahu bahwa hal-hal ini yang nanti dibutuhkan di TPS. Tadi kan artinya masukan kami Pak sebagai perkumpulan penyandang ini di utara itu, kalau bisa dilibatkan kami jadi penyelenggara juga. Supaya kami bisa tahu bilang, oh ini saudara kami, ini wajib pilih yang bisa sudah masuk wajib pilihnya untuk memilih. Jadi itu segera masukan juga dari kami. Itu masalah. Saya kira itu jadi catatan juga Pak Kadir. Kemudian di tahapan pemilu ini kan banyak Pak. Selain juga mungkin tadi ada pemungutan penghitungan suara, di akhir ada di awal pemutahiran data pemilih, juga ada kampanye Pak. Maksud saya, apakah teman-teman disabilitas ini ikut dalam berpartisipasi aktif dalam mengikuti kampanye-kampanye para pasangan calon? Kalau kampanye barangkali itu barangkali nggak pernah kami ikuti itu. Nah, yang khususnya untuk teman-teman PPDI. Atau kalau ada teman-teman yang PPDI yang bisa kalau saya pribadi tidak pernah ikut kampanye. Artinya ikuti kampanye visi misi program. Yang menjadi rekomendasi teman-teman mungkin ke depannya bagaimana Pak Joko? Ya harapan kami Pak, kalau terkait masalah kampanye secara
langsung calon ke lapangan itu kami tidak pernah terlibat. Namun kalau dalam proses kampanye menentukan visi misi, harapan kami itu ya libatkan kami juga supaya bisa berikan masukan seperti apa sih visi misi calon ini yang bersentuhan dan programnya bisa kami rasakan secara maksimal di Kabupaten Utara. Karena mengingat terus terang ya belum ada sih program yang dapat kami rasakan secara efektif dalam peningkatan sumber daya manusia, khususnya teman-teman disabilitas yang mampu mengangkat derajatnya teman-teman dari pencarian ekonomi. Tapi alhamdulillah kemarin juga tuh pilkada kemarin itu ada teman kebetulan KPU apa namanya libatkan untuk ikut visi misi. Makassar kemarin kan ada teman dari Pak itu ikut ke sana kemarin ke Makassar itu. Untuk mendengarkan penanyaan. Inilah yang saya maksud Pak. Maksud saya ini kan tahapan kan banyak, jadi tahapan mulai dari tadi pemungutan data pemilih sampai kepada pencalonan, sampai kepada kampanye, sampai kepada pemungutan penghitungan suara. Maksud saya teman-teman disabilitas ini yang melalui lembaganya mungkin kedepannya harus turut aktif untuk mengawal pilkada. Kemudian bagaimana kembali lagi Pak, bagaimana pelayanan KPU dan jajaran di tingkat kecamatan, di kelurahan, dan sampai kepada tadi kan sudah dijelaskan soal TPS, utamanya dalam akses informasi mungkin Pak bisa dijelaskan. Alhamdulillah, artinya KPU itu sudah maksimal bekerja di bawah seperti informasinya, kan juga PPD bisa tahu dengan informasi dari KPU. Hari ini pemungutan suara, hari ini kampanye, hari ini visi misi, jadi menurut saya Pak KPU itu sudah memberikan informasi kepada kami sangat-sangat maksimal. Kan kami ingin semua pesan-pesan tentang pemilu dan demokrasi ini yang berkaitan dengan pemilih, terlebih kepada khusus pemilih teman-teman disabilitas ini benar-benar pesannya sampai, terkait dengan apa yang menjadi rujukan kita baik secara regulasi maupun hal-hal lain yang berkait dengan teknis terkait dengan pemilu ini. Karena keterlibatan kita semua dalam proses pemilu ini kan adalah hal yang penting. Bagaimana mewujudkan proses demokrasi dan pelayanan pemilih ini benar-benar maksimal. Dari Pak Joko sendiri, ada mungkin yang ditambahkan Pak? Kalau saya melihat KPU ini sudah memberikan informasi yang cukup jelas. Dan kami juga, khususnya teman-teman penyandang, saya pribadi cukup mudah untuk mengakses untuk tahapan-tahapan seperti apa yang dilakukan KPU Kabupaten Utara, itu kami sangat mudah untuk mengaksesnya. Apalagi kan sekarang media sosial cepat sekali untuk memberikan informasi secara signifikan. Seperti itu Pak mungkin. Karena memang pelayanan informasi kami ini kan bukan yang terlepas dari pengumuman atau apa, tapi kami juga sudah menggunakan semua media-media sosial ya. Ada layanan media sosial Facebook, ada Instagram, ada website, ada juga media cetak mungkin media online. Saya kira ini menjadi ruang kita bersama. Jadi mungkin Pak Kadir dan Pak Joko ke depannya bisa lebih mendorong atau memfasilitasi teman-teman agar pesan ini benar-benar sampai ya. Saya kira itu Pak Kadir. Bagaimana peran PPDI secara kelembagaan dalam mendorong terwujudnya pemilu dan pilkada yang berkualitas di Kabupaten Utara, Pak? Bagaimana kira-kira perannya PPDI ini? Ini kan penting ini. Bagaimana kira-kira perannya ke depan Bapak ini sebagai penanggung jawab PPDI? Artinya peran kami itu Pak sebagai PPDI itu supaya semua penyandang yang ada di Utara itu bisa berperan aktif dalam tahapan pilkada ini Pak. Artinya informasi yang seperti KPU sudah sampaikan, dan itu juga dia sampaikan semua teman-teman seperti apa jalannya pilkada yang ada di Utara. Jadi Pak Joko, gimana? Kalau saya melihat Pak, selama ini beberapa tahun kebelakang ini kita bekerja sama dengan KPU terkait bagaimana keterlibatan teman-teman penyandang disabilitas. Nah, kita juga sering memberikan pendidikan politik, pendidikan pemilih kepada teman-teman disabilitas. Bagaimana pentingnya hak teman-teman disabilitas itu untuk tersalurkan dengan baik dan maksimal. Jangan ada yang golput atau seperti apa, karena ini dapat mempengaruhi
calon kita. Ya. Ya tentunya dapat mempengaruhi daerah kita, khususnya Kabupaten Utara, bahkan presiden pun ya kalau kita ikut hadir dalam proses demokrasi, saya rasa itu ada campur tangan kita juga untuk mendukung salah satu calon. Nah ini yang selama ini kita lakukan, yaitu kerjasama ini. Ketika kami tidak mampu untuk memberikan sosialisasi sama teman-teman secara maksimal, kami ya minta KPU untuk menjadi narasumber. Boleh ya. Seperti itu. Jadi kami ke depan. Jadi harapannya ke depan misalnya teman-teman PPDI membuat kegiatan, boleh mungkin diundang KPU dalam rangka untuk menjadi narasumber terkait untuk memberikan pendidikan politik. Ya, saya kira itu hal yang positif, Pak. Kalau dilihat dari perencanaan dan PPDI ke depan, utamanya dalam pembinaan pemilih ini, adakah programnya teman-teman PPDI ke depan yang seperti itu yang kita rencanakan? Sebenarnya ada, Pak. Program itu hanya kita juga terbentur di anggaran. Anggaran, karena kenapa? Ketika kami ingin melakukan program sosialisasi seperti itu, kita melihat momentum. Oh ya, misalnya tahun depan proses pemilu nih. Ketika sudah mendekati, ya kita mencoba mendiskusikan sama teman-teman pengurus dulu secara internal, bagaimana sih pentingnya peran teman-teman penyandang disabilitas untuk mampu memberikan haknya secara maksimal. Nah, ketika muncul solusi, nah, kita renungkan bersama-sama. Kita bisa sih mungkin menyurat atau meminta kerjasama dengan penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU maupun Bawaslu, terkait masalah sosialisasi seperti itu. Bagaimana pentingnya hak suara kita untuk negara kita, seperti itu. Kadang kan juga kita ini kan dihadapkan dengan kondisi pemilu yang sekarang ini kan banyak money politik, berita bohong atau hoax. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga ini. Maka mungkin keberadaan lembaga PPDI ini bisa membantu untuk melakukan pendidikan politik kepada teman-teman, utamanya yang dua tadi, masalah money politik dan hoax. Karena ini berkaitan dengan kualitas pemilu kita sendiri-sendiri ya. Kalau menurut Pak Kadir sebagai ketua, apa ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut tadi? Artinya kalau seperti itu Pak, ya kalau bisa seperti itu jangan. Ya jangan kita lakukan itu, karena itu kan termasuk menurut ajaran kita kan dosa itu. Artinya langkah-langkah itu yang kita lakukan untuk menghalangi atau tantangan tersebut, tentu PPDI punya tanggung jawab besar ini, Pak. Ya termasuk tantangan besar juga bagi kami. Seperti teman-teman penyandang ini yang ikut ikut memilih dan dipilih, tantangan juga seperti money politik itu. Politik. Pernah Pak, mungkin Pak Joko mungkin ada tambahan? Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi maraknya praktek money politik dan berita hoax di lingkungan sosial kita ini saat sekarang ini dalam rangka untuk menjadikan pemilu kita yang berkualitas dan bermartabat? Baik, jadi kita juga tidak bisa menuntut kemungkinan hal itu pasti ada terjadi di lapangan terkait persoalan berita hoax ataupun money politik. Nah, sejauh ini saya sudah melaksanakan setidaknya sosialisasi kecil-kecilan kepada teman-teman, sering komunikasi. Kalau ada calon yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, teman-teman jangan terima. Karena kenapa? Kalau teman-teman terima itu dapat mencederai atau melukai demokrasi kita yang ada di Indonesia, khususnya Kabupaten Utara. Karena kalau dari awalnya calon tersebut sudah memberikan uang atau money politik, maka daerah yang dipimpin kita itu tidak ada jaminan kualitasnya akan baik. Seperti itu kalau kami. Terkait berita hoax, kita harus menyaring dulu. Apakah berita itu benar adanya faktanya atau sekedar hanya isu yang hanya ingin menjatuhkan calon lain.
kita saring dulu, kita berpikir secara bijak, jangan termakan dari berita-berita hoax. Ini sudah saya lakukan pribadi. Ada beberapa teman-teman yang coba komunikasi dengan saya terkait hal dua itu tadi, Pak. Ya, saya mensosialisasikan dan melarang, jangan. Seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan Pak Joko ya? Sudah dilakukan, Pak. Jadi itu bagian daripada program dan misi PPID sendiri ya, PPDI ya. Artinya kita tolak politik uang, politisi sara, berita bohong. Berita bohong. Ya, identitas ya, politik identitas ya. Karena itu sekarang menjadi hal yang tantangan kita ya, baik penyelenggara dan kami juga berharap teman-teman pemilih disabilitas melalui PPDI ini bisa membantu KPU dalam rangka untuk menyampaikan audikasi pesan-pesan kepada teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Sekira itu tadi menarik betul itu Pak Joko. Ya. Kalau di pemilu 2024 kemarin dan pilkada, Pak Kadir sempat mungkin mendapatkan tawaran atau bagaimana dari orang-orang oknum tertentu, calon tertentu, pernah? Kalau tawaran itu Pak ada. Ada ya. Tapi namanya kita sudah kita juga jaga lembaga Pak. Ya, sampai betul. Nanti kita terjun di situ, kita bisa rusak lembaga. Betul. Tawaran ada tawaran. Bahkan tantangan dari satu. Kalau Pak Joko sendiri? Kalau saya Pak, ya lebih baik kemarin di pilkada jadi penyelenggara. Diam. Tidak jadi penyelenggara juga. Ya persoalan ketenangan. Proses pilkada kemarin saya maunya tenang, tidak ingin juga jadi penyelenggara dan tidak terlibat di proses kampanye atau apa. Hanya ya sebagai masyarakat pada umumnya, ketika dapat surat panggilan untuk memilih, ya saya memilih dengan hati nurani saya, seperti itu. Pokoknya sesuai hati nurani ya. Nah, tadi kan dari awal ya Pak Kadir dan Pak Joko bahwa kalau bisa kami dilibatkan dong jadi penyelenggara. Nah, sekarang mau nanya dulu ini Pak. Kira-kira apa yang mendorong semangat yang mendorong Bapak untuk menjadi penyelenggara ini? Itulah harapan kami Pak sebagai penyandang. Kalau bisa dilibatkan jadi penyelenggara supaya kami juga penyandang tahu gitu. Seperti apa penyelenggara yang ada di KPU dan Bawaslu. Ya artinya karena latar pendidikan kami Pak dari semua saudara penyandang disabilitas lutar artinya berbeda-beda. Ada yang latar pendidikannya mungkin setara dengan SMA. Ada yang S1. Ya, jadi kalau bisa itu ya tawaran kami Pak, harapan kami kalau bisa dilibatkan jadi penyelenggara. Tapi Pak Kadir sarjana hukum ya Pak? Saya ambil sarjana hukum kemarin tahun 2019. Luar biasa. Ya, artinya sudah tua baru dapat sarjananya. Kalau Pak Joko melihat dari sudut pandang lain mungkin apa motivasi dan semangatnya ini sehingga memilih mau jadi penyelenggara, enggak mau jadi tim. Seperti tawaran tim kemarin. Jadi kalau saya melihat Pak, saya ingin tahu bagaimana proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara supaya keikutsertaan saya pribadi di dalam penyelenggara ini dapat memberikan edukasi secara maksimal. Artinya dari pengetahuan inilah saya berikan masukan ke teman-teman. Oh, KPU seperti ini tahapannya, prosesnya yang harus kita lalui. Dan ya kita juga bisa mengedukasikan teman-teman penyelenggara. Ayo kita bersama-sama bergerak memberikan hak dan pelayanan terhadap teman-teman disabilitas. Perlakuannya seperti ini. Artinya ada contoh di dalam penyelenggara yang memiliki keterbatasan. Beda dengan orang yang tidak ada contoh di suatu penyelenggaraan, di suatu rumah misalnya, tidak ada gambaran. Kalau menurut saya Pak, jangan berbicara soal penyandang kalau kami tidak dilibatkan. Karena kenapa? Penyandang disabilitas itu kami yang lebih paham. Nah, olehnya itu ya kalau ada kesempatan dan memungkinkan kami bisa menjadi penyelenggara baik itu tingkat PPS maupun PPK, itu edukasinya harus jauh lebih menurun. Artinya sampai tingkat bawah, ya supaya masyarakat yang ada di bawah dalam proses pemungutan suara ini mereka tahu, kami penyandang, kami masyarakat yang rentan itu dapat perhatian, dapat perlakuan khusus dan ini ya alhamdulillah dan bisa berkontribusi, bisa berkontribusi buat daerah. Dan ini Pak
Ketua dan Pak Joko, penyelenggara pemilu ini kan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Betul. Ya, tentu penyelenggara ini tantangannya banyak. Ya, pertama mungkin dari internal, ya pasti ada. Iya. Kedua mungkin dari luar. Ya, nah mungkin mungkin dari segi pekerjaan, mungkin beban pekerjaan mungkin. Iya. Ya, tentu kalau penyelenggara ini itu kan tidak mengenal waktu. Kapanpun dia juga harus bekerja, kapanpun dia harus datang ketika dibutuhkan. Ya, tidak mengenal waktu. Nah, kalau dari Pak Kadir sendiri dengan tantangan tersebut kira-kira melihatnya seperti apa? Apa semangatnya tetap atau mau berpikir-pikir menjadi penyelenggara lagi? Itulah tadi bahasa saya Pak, Ya. bisa tuh bisa dilibatkan yang penyelenggara. Jadi seperti kan supaya kami juga paham itu namanya aturan-aturan seperti apa jadi penyelenggara. Ya. Jadi tantangan kami Pak untuk itu barangkali mungkin tidak sama pola pikir tak masing-masing teman-teman. Kalau saya barangkali melihat itu tantangan seperti termasuk ilmu yang kita dapatkan situ. Oh, ilmu Pak ya? Iya. Ya, luar biasa. Seperti saran dari KPU, saran Bawaslu, bisa kita tahu seperti ini yang jalannya pilkada yang ada di kita. Iya. Pak Joko bagaimana? Artinya dengan tantangan-tantangan saya sebutkan tadi ya, harus tepat waktu, tidak kenal malam, tidak kenal subuh ketika kita harus dipanggil. Nah, sementara ya Bapak ini berdua dalam kondisi ya tadi keterbatasan ya. Kira-kira tantangannya ini Pak Joko melihat seperti apa? Jadi kalau untuk saya pribadi, saya mengukur kemampuan. Kemampuan ya. Kemampuan, dan kita sudah pahami bahwa ketika kita terlibat di dalam penyelenggara itu ya otomatis menyita waktu. Dan ketika kita dipercayakan sebagai penyelenggara, otomatis kita harus totalitas ya. Integritas kita dipertaruhkan di situ, bagaimana mensukseskan proses demokrasi yang sedang berjalan. Nah, kita harus ya menyampingkan atau menyisihkan dulu ya kesibukan lain, karena masalah ini tanggung jawab secara moral sebagai penyelenggara. Dan mungkin Pak Ketua dan Pak Joko ya, jadi penyelenggara itu selain pergaulan kita dibatasi kan ya tidak boleh misalnya sembarang bergaul. Ya, ini juga jadi tantangan loh Pak. Artinya kalau misalnya kita memilih bahwa saya siap jadi penyelenggara, kalau kita mampu nggak kira-kira untuk melakukan pembatasan-pembatasan terus? Artinya kalau saya Pak, saya rasa saya mampu itu. Mampu ya? Oke, mampu ya? Oke. Karena mungkin masih, alhamdulillah sekarang kita masih sehat-sehat. Ya. Dan seperti beberapa kali kita saya di TPS itu Pak, berapa kali sudah dipakai di situ. Penyelenggara di TPS. Ya, pernah jadi panwas TPS, penyelenggara juga di TPS. Bahkan seperti kemarin ada tawaran seperti ada relawan demokrasi. Ya. Kalau Pak Joko sendiri? Siap saya. Ya. Ini tantangan loh Pak. Ya. Tentu pergaulan ya, mungkin sering singgah ngopi-ngopi di rumah keluarga yang mungkin kebetulan jadi calon atau apa, pasti sudah mungkin terbatas mungkin karena secara legalitas identitas Bapak sebagai penyelenggara, mungkin yang mau keluarga Bapak mungkin sebagai peserta itu kan mungkin dari segi sosialnya mungkin tidak, tetapi kan pandangan orang. Nah, mungkin Bapak berintegritas, tetapi pandangan orang ini yang kita jaga. Kira-kira Bapak siap dengan tantangan-tantangan hal tersebut? Kalau tantangan seperti itu ya kita harus netralitas. Mau tidak mau kita harus siap karena ada batasan bahwa kita ini terlibat di dalam panitia penyelenggaraan pemilu. Seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ini ya. Ya, kalau bagaimana harapan dan rekomendasi teman-teman PPDI terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang akan datang, ya terutama kepada mungkin calon terpilih, ya mungkin dari DPR yang terpilih, sama bupati atau bupati dan wakil bupati yang terpilih untuk pemilu akan datang. Harapan dari yang mewakili teman-teman PPDI, organisasi ya Pak Ketua dulu. Jadi harapan saya barangkali Pak, seperti kami dari teman-teman itu ikut memilih dan dipilih, seperti apa namanya visi misinya itu jangan artinya betul-betul visi misi dijalankan. Dia berjalankan. Nah, kebanyakan juga apa namanya seperti orang yang sudah jadi itu kayak visi misinya pada ketinggalan. Iya, dan harapan kami itu sebagai pemilih penyandang disabilitas
betul-betul itu visi misi diutamakan, dijalankan ya sesuai dengan janji. Sesuai dengan janji-janji. Ya. Itu harapan disabilitas. Ya. Pak Joko? Ya. Kalau untuk saya pribadi Pak, ya dari segi pilkada kemarin kita sudah memilih dan ada salah satu calon yang sudah terpilih. Harapan kami jangan biarkan teman-teman penyandang disabilitas itu berjalan di belakang roda pemerintahan, tapi gandenglah kami, rangkullah kami supaya jalannya roda pemerintahan itu kita bersampingan agar apa? Agar pembangunan di Kabupaten Utara itu tidak mendiskriminasikan teman-teman disabilitas atau mengecilkan teman-teman disabilitas. Nah, harapan saya yang cukup besar yaitu khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati yang telah terpilih, berikan ruang kepada kami, berikan pelayanan kepada teman-teman disabilitas dari segi sumber daya manusianya, tolong diperhatikan karena kenapa banyak dari saudara-saudara kami yang memiliki keterbatasan fisik itu yang kondisi ekonominya sangat sulit. Nah, ruang-ruang seperti itulah yang mungkin dapat dipikirkan oleh pemerintah daerah, bagaimana caranya menciptakan teman-teman penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Utara ini bisa bekerja dan bisa memberikan perbaikan ekonomi pribadinya, pemberdayaan. Contohnya dari segi kelembagaan, teman-teman perkumpulan penyandang disabilitas Kabupaten Utara ini belum pernah tersentuh dari bantuan-bantuan dana hibah. Nah, ya harapan kami khususnya kepada calon terpilih atau Bapak Wakil Bupati atau Bupati saat ini, ya tolong perhatikan organisasi penyandang disabilitas karena selama organisasi ini berdiri belum pernah ada suntikan atau dana hibah yang diberikan oleh Pemda kepada kami dan untuk DPR khususnya tidak menutup aspirasi tidak menutup kemungkinan Bapak duduk itu ada campur tangan kami. Ada suara kami. Jadi itu bagian daripada harapan teman-teman disabilitas terhadap orang-orang yang terpilih pada pemilu karena mereka juga punya andil di dalam proses pemilu dalam memberi hak suara. Saya kira itu menarik dan itu harapan kita semua bersama. Melalui proses pemilu inilah kita menggantungkan semua harapan kita kepada pemerintah yang terpilih. Saya kira begitu Pak Ketua dan Pak Joko ya. Saya kira masih ada yang ditambahkan sebelum kita tutup acara ini? Sudah ya? Pak Joko sudah tutup? Oke, terima kasih Pak Ketua PPDI Kabupaten Utara Pak Kadir, sarjana hukum dan pendiri dan penasehat sekarang ini jabatannya penasehat PPDI Kabupaten Utara Pak Joko. Oke teman pemilih, komitmen KPU Kabupaten Utara dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan yang inklusif tidak hanya berhenti ketersediaan atau pelayanan, tetapi menyentuh kualitas dimensi pelayanan, komunikasi, dan pelayanan. Mari kita pahami pemilu dan pemilihan bukan hanya sekedar memilih, datang memberikan hak suara di TPS. Akan tetapi jauh mana kita memastikan tidak ada kewajiban kita ditinggalkan dalam memberikan pelayanan, khususnya bagi pemilih disabilitas. Oke teman pemilih, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini. Kami saya host dari podcast KPU Kabupaten Utara mengucapkan kita akan berjumpa di podcast acara selanjutnya di tema-tema menarik tentang pemilu dan demokrasi di Utara. Oke, kita pamit. Salam Ketua PPD Abdul Qadir SA, PPD bisa. Oke teman pemilih, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam melayani, KPU melayani.